They're flightless birds. What's up cuy, gimana nih kabarnya? Di video kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Jumanji The Next Level. Film ini merupakan lanjutan dari Jumanji Welcome to the Jungle. Jadi, buat teman-teman yang baru nonton, saya sarankan untuk menonton video yang ini terlebih dahulu, agar paham ceritanya. Link ada di deskripsi. Film Jumanji kali ini menceritakan sekelompok orang yang kembali ke dalam dunia game. Mereka harus berhasil melewati setiap rintangan yang lebih ekstrim dari film sebelumnya agar bisa kembali ke dunia nyata. Jadi, daripada banyak cangkeman, lebih baik kita ke ceritanya aja. Let's go! Setelah berhasil keluar dari game Jumanji, kini Spencer, Fridge, Martha, dan Bethany berpisah menjalani kehidupannya masing-masing. Akan tetapi mereka tetap terhubungan melalui ponsel. Hingga suatu hari, si Dede gemes Bethany mengirimkan pesan ke grup WA mengajak reuni. Dan mereka berencana untuk bertemu di Brentford. Namun hanya Spencer yang tak membalas pesan tersebut. Spencer sekarang sibuk bekerja di supermarket untuk biaya hidup dan kuliahnya di New York. Dan hubungannya dengan Martha juga udah putus. Hal itu membuatnya merasa terpuruk. Setelah pulang kerja, Spencer memutuskan untuk mudik ke Brentford. Setibanya di rumah, Spencer disambut oleh ibunya dan juga kakeknya yang bernama Eddie. Malam harinya Spencer berbincang-bincang bersama kakeknya. Ia lalu membalas pesan teman-temannya. Setelah itu Spencer yang sedang merasa terpuruk dan gak bisa tidur, teringat karakter Dr. Bravestone di game Jumanji yang bisa melakukan apapun dengan berani. Kemudian ia langsung menuju gudang dan mengambil konsol game Jumanji yang udah hancur. Jadi, game konsol yang dulu udah dihancurin, ternyata diam-diam diambil lagi oleh Spencer. Kemudian Spencer memperbaiki game konsol tersebut dan kembali ke dalam Jumanji. Keesokan paginya, Fridge, Martha, dan Bethany berkumpul di sebuah resto yang bernama Nora's, yang dulunya milik Eddie dan rekannya. Mereka bertiga kemudian berbagi cerita tentang kehidupannya masing-masing. Dan tiba-tiba, Martha terfikirkan Spencer yang tidak datang-datang. Lalu Fridge mencoba menelpon Spencer. Dan tak ada jawaban. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk menuju rumah Spencer. Sementara itu di rumah Spencer, Eddie yang baru terbangun kedatangan tamu. Ternyata tamu itu adalah Milo Walker yang dulunya rekan bisnis Eddie. Mereka sudah lama tak bertemu sejak Milo menjual restoran dan memutuskan untuk pensiun. Hal tersebut membuat persahabatan mereka menjadi renggang. Dan kedatangan Milo kali ini membuat Eddie kurang senang. Beberapa saat kemudian, Fridge dan yang lainnya tiba di rumah Spencer. Mereka pun disambut oleh Eddie dan Milo. Setelah saling berkenalan, mereka bertiga mulai mencari Spencer, dan tiba-tiba terdengar suara gendang khas Jumanji. Mereka terkejut dan langsung menuju sumber suara tersebut. Fridge, Martha, dan Bethany tak menyangka kalau Spencer menyimpan game Jumanji dan kembali menggunakannya. Lalu Fridge mencoba menelpon Spencer, dan ternyata HP Spencer ada di jaketnya. Mereka bertiga pun menyadari kalau Spencer benar-benar masuk kembali ke dalam Jumanji. Sempat terjadi perdebatan karena mereka masih trauma dengan Jumanji, namun akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke Jumanji demi menyelamatkan Spencer. Dikarenakan konsol game Jumanji masih rusak, saat Martha baru menyentuh sticknya, mereka langsung tersedot tanpa memilih karakter terlebih dahulu. Akan tetapi, Bethany tak ikut tersedot, malah Eddie dan Milo yang gak tahu apa-apa ikut masuk ke dalam permainan. Martha tiba lebih dulu dan tetap menjadi Ruby Roundhouse. Kemudian, ia bertemu dengan Dr. Smolder Bravestone yang ia kira adalah Spencer. Namun ternyata dia adalah Eddie. Milo menjadi Franklin Mus Finbar yang dulunya karakter si Fridge. Sementara si Fridge menjadi karakternya Bethany, yaitu Sally Oberon. Eddie dan Milo kebingungan kenapa tiba-tiba mereka ada di sana. Martha pun menjelaskan bahwa mereka ada di dalam video game dan harus mencari Spencer. Akan tetapi mereka berdua tetap nggak mudeng. Saat mereka sedang ribut, Milo hampir diserang oleh kuda Nil. Untungnya Martha dengan cepat menolong Milo. Lalu Fridge kembali menjelaskan tentang game Jumanji dan memberitahu Milo kalau karakter Franklin memiliki keahlian zoologi. Dan di saat itu juga, tiba-tiba Fridge dicaplok oleh ular kadut. Fridge pun tewas. Dan seperti biasa, ia kembali hidup terjatuh dari langit.
Beberapa saat kemudian, Nigel Billingsley yang merupakan NPC atau karakter yang tak bisa dimainkan, datang menggunakan pesawat dan meminta Martha dan yang lainnya untuk naik. Di sini Nigel menjelaskan tentang permainan kali ini. Nigel mengatakan Jumanji kembali mengalami masalah karena Jurgen si brutal telah kembali. Jurgen dan pasukannya merampas permata Falcon yang merupakan sumber kesuburan tanah Jumanji dari tetua suku Avian, dan permata itu dijaga ketat oleh anak buah Jurgen dan hyenanya. Oleh karena itu, Jumanji menjadi kering kerontang. Di sini juga disebutkan kalau Jurgen yang membunuh orang tua Bravestone saat ia masih kecil. Dan misi mereka kali ini adalah merebut kembali permata Falcon dari Jurgen the Brutal, lalu mengarahkan permata itu ke sinar matahari, dan teriakan nama Jumanji untuk menyelamatkan Jumanji. Nigel kemudian memberikan sebuah peta. Ia juga menyuruh Martha dan yang lainnya untuk menemukan oasis lalu ikuti api menuju buah gurun. Kemudian, Nigel menjatuhkan keempat orang itu di padang pasir. Saat mereka sedang berdiskusi, Fritz menemukan banyak mobil yang sudah usang. Beberapa saat kemudian, seekor burung unta datang menghampiri mereka. Si Milo yang memiliki keahlian zoologi langsung menjelaskan tentang burung itu. Namun, karena Milo terlalu lambat, si Eddie yang sok jagoan berusaha mengusir burung unta tersebut. Akan tetapi, sebelum pergi, burung unta itu mematok Eddie hingga tewas, dan Eddie kembali hidup terjatuh dari langit. Setelah kejadian itu, Martha menjelaskan kalau mereka hanya memiliki 3 bar nyawa di tangan mereka, dan kalau ketiganya habis, maka mereka benar-benar mati di dalam video game Jumanji. Tiba-tiba, burung unta yang tadi datang kembali membawa teman-temannya untuk menyerang mereka. Mereka berempat pun langsung kabur menggunakan mobil, dan terjadi aksi kejar-kejaran yang menegangkan. Mobil yang dinaiki Martha dan Fritz terjungkel hingga rusak. Untungnya, Eddie berhasil menolong mereka dengan cepat. Kawanan burung unta itu terus mengejar mereka hingga mereka menemukan tebing yang curam. Eddie langsung memiliki ide untuk menjundal atau melompati tebing tersebut. Dan akhirnya mereka selamat dari serangan kawanan burung unta. Eddie terlihat sangat senang dan merasa hebat karena menyelamatkan teman-temannya. Kemudian Martha menepuk dada Eddie untuk memunculkan papan keahlian Bravestone. Tapi kali ini berbeda, keahlian mereka sudah upgrade. Bravestone sekarang memiliki kelemahan, yaitu Switchblade. Kemudian Ruby memiliki kemampuan baru, yaitu Nunchaku atau Ruyung. Franklin memiliki keahlian linguistik atau berbicara dengan hewan. Sedangkan Sally memiliki keahlian geometri dan juga kelemahan baru, berupa panas pasir. Dan setelah itu, mereka berempat kembali melanjutkan perjalanan. Sementara di dunia nyata, Bethany masih kebingungan karena tak ikut tersedot ke dalam Jumanji. Kemudian ia memutuskan untuk menemui Alex Fricke dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan Spencer dan yang lainnya. Kembali lagi ke rombongan Martha yang berhasil menemukan oasis. Kemudian mereka memutuskan untuk masuk ke sebuah warung setelah melihat hyena di depan warung tersebut. Namun ketika baru mau masuk, Eddie disambut oleh seorang wanita NPC, dan menurut Martha, wanita itu adalah mantan kekasih Bravestone, yang berarti api. Lalu mereka mengikuti wanita tersebut untuk mencari petunjuk buah gurun. Dan saat mereka masuk ke kafenya lebih dalam, ternyata benar, Jurgen dan antek-anteknya berada di situ. Dan permata Falcon yang disimpan di dalam kotak juga ada di situ. Ketika semua orang sedang mendengarkan Jurgen ceramah, tiba-tiba lampu padam dan seorang wanita mengambil kunci kotak permata dari tangan anak buah Jurgen. Namun dengan santainya Eddie menghentikan aksi wanita itu. Saat pencuri itu sedang diinterogasi oleh Jurgen, ia mengalami sesak nafas. Melihat hal itu, Martha langsung menyadari kalau karakter pencuri itu adalah Spencer. Ternyata benar, saat Jurgen melemparkan kapak, pencuri itu langsung hilang. Kemudian Spencer kembali hidup. Martha dan yang lainnya langsung menemuinya. Di sini Fritz langsung memarahi Spencer karena masuk ke dalam Jumanji kembali. Spencer pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ia juga mengungkapkan alasannya kenapa ia kembali ke Jumanji. Ia ingin merasakan kembali menjadi Bravestone yang bisa melakukan apapun dengan berani. Alih-alih menjadi Bravestone, ia malah menjadi Ming Flatfoot yang merupakan seorang pencuri dan lemah terhadap serbuk sari.
Ia juga tak menyangka kalau Eddie dan Milo ikut tersedot ke Jumanji. I swear, man, if we survive, I'm gonna kill again. I thought that I would be him. Tiba-tiba wanita yang tadi muncul lagi dan memberitahu kalau Jurgen the Brutal pulang ke bentengnya yang terletak di pegunungan utara. Jurgen berencana bertemu Kababik bersaudara untuk menjual permata Falcon dan membentuk aliansi. Maka dari itu, mereka harus segera merebut permatanya sebelum hal itu terjadi. Your only hope, so you must hurry. Setelah memberikan petunjuk, wanita itu pergi karena takut ketahuan suaminya, yaitu Switchblade. Martha dan Fritz lalu mengikuti wanita itu untuk mencari buah gurun. Sementara Spencer, Eddie, dan Milo akan mencuri unta sebagai alat transportasi untuk mengejar Jurgen. Martha dan Fritz berhasil menemukan pohon buah gurun, yang ternyata adalah buah beri. Namun pohon itu ada di tengah-tengah kolam yang bersinar. Martha pun langsung berakrobat menuju pohon, dan saat ia memetik buah beri, ia terjatuh karena buah itu sangatlah berat. Fritz mencoba membantu Martha, ia mencelupkan kakinya ke kolam, dan saat mereka saling bersentuhan, mereka terpental. Lalu karakter mereka tertukar. Martha menjadi Sally Oberon, dan Fritz menjadi Ruby Roundhouse. Fritz merasa gembira karena karakter Ruby Roundhouse sesuai dengan keinginannya. Ia pun melakukan aksi-aksi konyol dan petakilan hingga tercebur ke kolam. Martha lalu mencelupkan kakinya ke kolam untuk menolong Fritz, dan saat mereka saling bersentuhan, mereka terpental dan karakter mereka kembali seperti semula. Jadi ya cuy, kalau pemain bersentuhan di air bersinar itu, maka karakternya akan bertukar. Sementara itu, Milo yang memiliki kemampuan berbicara dengan hewan berhasil membujuk onta untuk membantu mereka menuju benteng Jurgen. Akan tetapi, Eddie yang sedang berjaga di depan kandang kembali melakukan hal-hal ceroboh. Ia menantang dan memukuli orang-orang yang lewat, hingga puluhan orang yang dia hajar. Ternyata orang-orang itu adalah anak buahnya Switchblade. Eddie pun langsung masuk ke dalam kandang, lalu mengajak Spencer dan Milo untuk segera pergi. You want a piece of me? Come on, you bastard! Race! Singkat cerita, mereka berlima sudah berkumpul. Mereka berhasil mendapatkan buah beri dan unta. Tapi ternyata Switchblade masih mengejar mereka. Lalu Switchblade menembakkan roket ke arah mereka dan membuat satu bar nyawa mereka terbuang sia-sia. Keesokan harinya, saat mereka melanjutkan perjalanan menuju benteng, Eddie dan Milo kembali berseteru tentang masa lalu mereka. Bahkan Eddie memukul Milo hingga membuat Milo kehilangan satu bar nyawa. Singkat cerita, kelima orang itu sampai di sebuah tebing terdapat jembatan yang aneh. Nah, di sini kemampuan geometri Sally Oberon sangat berguna untuk melewati jembatan tersebut. Setelah Fritz menjelaskan akan melewati jembatan yang mana, Eddie langsung melangkah duluan. Namun ujuk-ujuk terdengar suara gendang khas Jumanji, dan semua jembatannya mulai berputar. Kemudian mereka semua menyusul Eddie. Tiba-tiba kawanan mandril datang mengejar mereka. Di sini, Martha kehilangan satu bar nyawanya karena melompat ke jembatan yang salah dan dilempar oleh mandril. Spencer pun terjatuh dan diserang oleh mandril. Untungnya Eddie dengan cepat langsung menolong Spencer. Namun, karena kelakuan konyolnya, Spencer terlempar lagi dan terjatuh di depan Martha. Martha dan Spencer langsung lari dan berhasil melompat ke seberang. Sementara itu, Fritz, Milo, dan Eddie masih harus bersusah payah melewati jembatan itu. Eddie lalu memotong tali jembatan untuk menjatuhkan para mandril. Akhirnya, mereka berhasil menyusul Martha dan Spencer. Akan tetapi, kawanan mandril terus mengejar mereka dan mengepung mereka. Dan tiba-tiba, Alex datang menunggangi kuda sembari mengusir kawanan mandril. Alex tetap menjadi karakter yang dulu, yaitu Jefferson Seaplane McDonough, dan Bethany menjadi kuda itu yang bernama Cyclone. Alex juga membawakan pakaian hangat untuk mereka, karena mereka akan menaiki gunung es. Kemudian, mereka semua beristirahat dan berganti pakaian. Di sini, Eddie dan Milo kembali akur. Milo mengatakan kalau ia mempunyai penyakit dan hidupnya tak akan lama lagi.
Hal itu juga yang menjadi alasan kenapa ia baru menemui Eddie setelah puluhan tahun lamanya. Came over for coffee. I'm sorry, Milo. Much time left. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan, dan lagi-lagi terjadi perdebatan. Not a good bravestone. You're too stoned. Di saat si Fridge ngambek karena nggak yakin bisa berhasil melewati level terakhir, tiba-tiba ia kejengkang alias jatuh ke belakang. Akan tetapi, di bawah sana ia menemukan sungai yang airnya sama persis dengan kolam pohon beri. Killing me. Melihat hal itu, Spencer, Fridge, Bethany, Eddie, dan Milo langsung nyebur ke sungai untuk menukar karakter. Kali ini Spencer menjadi Dr. Bravestone, Fridge menjadi Franklin, Bethany menjadi Sally Oberon, Eddie menjadi Ming, dan Milo menjadi Jaran Kepang. Setelah selesai, mereka lalu menghangatkan diri di dalam gua. Akan tetapi, Eddie dan Milo yang berada di luar gua ditangkap oleh anak buah Jurgen. Alex yang melihat hal itu langsung memberitahu ke Spencer dan yang lainnya. They got him. Mereka pun langsung menyusun strategi. Spencer dan Martha akan menyusup ke penjara untuk menyelamatkan Eddie. Alex, Fridge, dan Bethany akan menuju lumbung untuk menyelamatkan Milo. Dan kali ini bernyawa mereka tinggal satu. Mereka harus hati-hati melewati rintangan tersebut. Be aggressive. Alex kemudian menyamar menjadi tamu dan berhasil masuk lewat pintu depan. Lalu Bethany dan Fridge mencoba mengikuti cara Alex. Namun mereka berdua dihentikan oleh para penjaga. Para penjaga mengira kalau Bethany dan Fridge adalah Kababik bersaudara. Lalu mereka dengan terpaksa mengiyakan. Para penjaga pun menyambutnya dan membawa mereka menemui Jurgen. Sementara itu Spencer dan Martha memanjat tebing untuk masuk ke benteng tersebut. Di sini mereka langsung membahas hubungannya. Spencer mengatakan kalau ia minder melihat postingan Martha di Instagram yang terlihat bahagia tanpa dirinya. Martha pun membantah. Ia berkata kalau hidupnya jauh lebih baik saat bersama Spencer. Really liked me. Pictures on Instagram and you look like you're having so much. Di sisi lain, Alex berhasil menemukan lumbung dan mencoba membebaskan Milo. Namun kandang itu penuh jebakan yang membuat Alex harus kehilangan 2 bar nyawanya. Tapi pada akhirnya Alex berhasil membebaskan Milo. Spencer dan Martha juga berhasil masuk dan membebaskan Eddie. Kemudian mereka bertiga menemukan kotak tempat permata Falcon disimpan. Spencer langsung meminta Eddie yang memiliki keahlian mencuri untuk turun. Ternyata kotak tersebut kosong. Sementara Fridge dan Bethany yang masih menyamar, kini sudah bertemu dengan Jurgen dan melihat permata Falcon di kalungnya. Namun Fridge dan Bethany kebingungan ketika ditanya keberadaan adiknya. Ternyata maksud dari membentuk aliansinya adalah Jurgen akan menikahi saudari Kababik yang bernama Gwendolyn Hortensia Lawelda Kababik. Karena jawaban Fridge dan Bethany gak jelas, Jurgen langsung marah dan hampir membunuhnya. Tiba-tiba Martha muncul dan mengaku dirinya adalah Gwendolyn. Brooke? Or so I'll ask one last you. Saat Martha mau menyentuh permata Falcon, tiba-tiba Jurgen mendapat kabar kalau Kababik bersaudara masih tertahan di suatu tempat bernama Gorek. These are imposters. Penyamaran mereka pun terbongkar. Jurgen langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka bertiga. Spencer pun datang dan langsung menghajar Jurgen. Namun Jurgen sangat kuat. Spencer terhempas dalam sekali pukulan. Saat Spencer mengeluarkan buah beri, Jurgen langsung kabur. Hal itu membuat Spencer menyadari kalau buah beri adalah kelemahan Jurgen. Teman-teman Spencer menghajar anak buah Jurgen. Martha menggunakan keahlian tarung dansanya dan juga nunchakunya. Sementara Spencer mengejar Jurgen yang berniat kabur menggunakan balon udara. Untungnya Spencer sempat meraih talinya dan berhasil masuk ke dalam balon. Lalu mereka berdua kembali gelut. Spencer yang sudah mengetahui kelemahan Jurgen langsung menempelkan buah beri ke tubuh Jurgen. Spencer lalu menghajar dan mendorong Jurgen keluar sambil merampas permata Falcon.
Jurgen akhirnya tewas dan Spencer bergelantungan di tali. Lalu Milo meminta Eddie untuk naik ke punggungnya. Mereka langsung menuju ke arah Spencer dan terbang. Ternyata karakter kuda ini memiliki kemampuan menjadi kuda terbang. Kemudian Spencer memberikan permata Falcon kepada Eddie dan meminta Eddie untuk mengarahkan ke matahari. Lalu mereka semua berteriak Jumanji. Akhirnya Jumanji berhasil diselamatkan. Setelah itu Nigel datang untuk berjabat tangan, mengembalikan Spencer dan yang lainnya ke dunia nyata. Namun Milo lebih memilih tinggal di Jumanji, karena di dunia nyata pun waktunya tak lama lagi. Eddie lalu mengucapkan salam perpisahan kepada Milo, kemudian mereka berjabat tangan dengan Nigel dan kembali ke dunia nyata. Best things I ever got to be. Okay. Keesokan harinya, Fridge, Martha, dan Bethany berkumpul di Noras. Spencer juga datang mengajak Eddie untuk mengenang masa lalunya bersama Milo saat masih menjadi pemilik restoran itu. Spencer dan yang lainnya juga membuat kesepakatan untuk tidak kembali ke Jumanji. Di adegan pasca kredit, ibu Spencer membawa seorang mekanik ke gudang. Kemudian orang itu menyentuh konsol game Jumanji. Dan saat Spencer dan teman-temannya keluar dari Noras, mereka dikejutkan oleh beberapa burung unta yang berkeliaran di jalan, dan film pun selesai. Jadi, begitulah alur dari Jumanji The Next Level. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya ceritakan. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan kuota Anda. Dan jangan lupa klik subscribe ya cuy. Peace out. Be aggressive.